Ilmu Lingkungan, jurusan IPA Terpadu Universitas Negeri Semarang. akan memaparkan materi tentang isu-isu lingkungan. isu yang kami angkat ialah Banjir! Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Halim dengan NIM 45124-22025. saya Aidul Repan dengan NIM 45124-22018. Dan saya Aska Diriat dengan NIM 451242206. Dan saya Asma Syanur Arja dengan NIM 4512032. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Nah, definisi banjir adalah banjir merupakan keadaan di mana suatu wilayah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Banjir ini dapat terjadi karena curah hujan yang tinggi, terus aliran air yang banyak, terus habis itu dapat terjadi juga dengan tiba-tiba apabila terjadi angin badai dan juga kebocoran tanggul yang mengakibatkan banjir bandang. Nah, hubungan banjir dengan teori antroposentrisme adalah teori antroposentrisme menganggap sebagai alam adalah objek dan manusia sebagai pemegang alam akan dengan sangat mudah untuk merusak alam tanpa memikirkan akibatnya. Selanjutnya, teori antroposentrisme juga mengakibatkan manusia egoisme terhadap bencana alam seperti banjir. Jadi manusia itu bebas dengan cara menebang pohon, terus habis itu manusia bisa membakar hutan, terus membuang sampah sembarangan yang akan menyebabkan banjir terjadi. Selain dari akibat curah hujan yang tinggi, banjir juga menjadi akibat ulah manusia yang membuang sampah sembarangan yang menyebabkan selokan menjadi sumbat dan air pun meluap. Dan di antara dampak banjir ialah yang pertama, kerusakan sarana prasarana. Di antaranya ialah kerusakan gedung-gedung perkantoran, fasilitas sosial, merupakan taman-taman yang ada terkena di sekitar banjir. Dan yang kedua ialah melumpuhkan jalur transportasi. Jalanan yang terkena banjir akan menjadi rusak dan bahkan jalan yang terendam banjir tidak bisa dilewati oleh pejalan kaki maupun kendaraan-kendaraan yang bermesin. Dan yang ketiga ialah pencemaran lingkungan. Banjir juga dapat berdampak pada pencemaran lingkungan, yang mana banjir tersebut akan membawa sampah-sampah ke jalanan atau ke sekitaran lingkungan yang terendam banjir. Dan yang keempat ialah pemicu tanah longsor. Banjir yang merendam tanah akan membuat struktur tanah itu menjadi lembek dan akan membuat tanah itu longsor. Selain di Indonesia, ada juga loh negara-negara di dunia yang akan terkena banjir. Di antara yang pertama Belanda, yang kedua Bahrain, yang ketiga India, yang keempat Cina, dan yang kelima adalah negara salah satu di Asia Tenggara yaitu Filipina. Nah, negara-negara tersebut akan terkena banjir dikarenakan tempatnya berada di dataran rendah. Selain di negara lain, banjir juga sering terjadi di Indonesia dan menjadi fenomena tahunan yang sering terjadi. Di Indonesia, tercatat dari tahun 2012 hingga tahun 2019 sudah terjadi 5.200 kasus tentang banjir di seluruh provinsi Indonesia. Provinsi yang sering dilanda banjir yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Sumatera Utara. Dan pada awal tahun 2022 sudah terjadi bencana banjir bandang di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang menyebabkan terjadinya banyak kerugian secara materi dan juga menelan korban jiwa. Tidak hanya di Provinsi Kalimantan, Provinsi Sulawesi pun terjadi hal yang sama yang merendamkan 3.000 rumah penduduk. Selain itu, tidak hanya di Indonesia, banjir juga menjadi fenomena yang terjadi di seluruh wilayah kabupaten atau kota, seperti di Kabupaten dan Kota Pekalongan. Banjir di Kabupaten atau Kota Pekalongan sendiri disebabkan oleh banyak hal faktor seperti sungai yang tercemar. Sungai yang tercemar ini berasal dari limbah-limbah pengelolaan banding yang mengotori sungai dan juga sampah-sampah yang menutupi aliran sungai. Selain itu, penurunan muka tanah di Pekalongan juga menyebabkan terjadinya banjir, yaitu banjirop yang ada di sekitar pesisir pantai Pekalongan. Penurunan tanah di Pekalongan sangat memprihatinkan dan Pekalongan berpotensi akan tenggelam di tahun-tahun berikutnya. Ada keunikan tersendiri dari banjir di Pekalongan, yaitu
Banjir dari Pekalongan itu berasal dari sungai yang airnya meluap. Dan airnya itu berwarna-warni atau bervariasi. Mengapa demikian? Kota Pekalongan itu terkenal dengan sebutan kota batik. Limbah-limbah batik dibuang sembarangan di sungai. Jadi, penyebab banjir di Pekalongan tidak hanya dari masyarakat yang membuang sampah sembarangan, melainkan industri-industri di Pekalongan juga membuang sampah di sungai. Yang pada setahun sebelumnya, yaitu tahun 2021, ada di Kelurahan Jenggot, Pekalongan Selatan, terjadi banjir berwarna merah. Di Pekalongan, selain banjir dikarenakan air sungai yang meluap, ada pula dinamakan banjir rob atau banjir air pasang, yaitu air laut atau air pantai yang masuk ke daratan. Nah, kejadian banjir rob ini sering terjadi di daerah Pekalongan Selatan dan sudah menjadi kejadian rutinan setiap tahunnya. Nah, disayangkan sekali banyak warga yang pindah dikarenakan banjir rob ini selalu melanda. Video pemaparan dari kami. Terima kasih, sampai jumpa.